Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surmis Nurato, NPM 1950834. Di sini saya sebagai mahasiswa ingin membahas mengenai pandangan sosial konsumen. Nah, pandangan sosial konsumen ini merupakan penilaian atau pendapat dari setiap individu di lingkungan yang akan saling mempengaruhi, membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting terhadap suatu objek. Selanjutnya, pengaruh keluarga konsumen. Keluarga konsumen dapat didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama-sama. Selanjutnya, perilaku konsumen ini terdapat beberapa alasan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ada dua. Yaitu yang pertama, ada beberapa barang dan jasa yang dibeli konsumen dengan mengatasnamakan keluarga. Yang kedua, ada beberapa barang dan jasa dibeli oleh seorang anggota atau individu. Namun pengambilan keputusan pembelian diputuskan oleh anggota keluarga itu sendiri. Nah, ada juga beberapa peran keluarga itu sendiri ataupun konsumen itu dalam pengambilan keputusan menarik perhatian para pemasar, terutama pada bagaimana anggota keluarga berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini terdapat beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, influencer atau great takers, deciders, buyers, user atau dispersers. Peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Kemudian, perilaku konsumen ini mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan sosial dan budaya yang kita ketahui merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Oke. Pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Di sini saya akan membacakan mengenai beberapa pendapat para ahli. Contohnya, Kotler dan Keller. Mereka mendefinisikan sosial media sebagai sarana untuk konsumen agar bisa menyampaikan informasi baik berupa teks, gambar, audio maupun video dengan perusahaan atau sebaliknya. Pengguna sosial media yang berinteraksi tersebut bisa merupakan konsumen maupun perusahaan. Pemasaran melalui media sosial merupakan bentuk pemasaran yang dipakai untuk menciptakan kesadaran, pengakuan ingatan, bahkan tindakan terhadap suatu merek, bisnis individu ataupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, pada topik yang selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh perkembangan sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama, budaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat abstrak, yang artinya contohnya ide, gagasan ataupun cita-cita. Yang kedua, bersifat konkret, yang contohnya dapat kita ketahui di sini perilaku, bahasa dan materi. Kemudian pengaruh budaya terhadap konsumen. Kita sendiri sebagai konsumen tentunya budaya ini sangat berpengaruh yang signifikan terhadap hidup kita, yaitu yang termasuk sini terhadap pemaknaan sebuah produk. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan individu. Yang ketiga, pengaruh budaya yang merupa tradisi. Yang terakhir adalah pengaruh budaya dapat memuaskan kebutuhan. Adapun pengaruh lingkungan konsumen ini, lingkungan atau environment mengacu pada rancangan fisik dan sosial yang kompleks di dunia eksternal konsumen. Bagian penting dari lingkungan adalah rancangan fisik dan sosial yang diolah dan diciptakan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli produk. Sekian dari pemaparan dari saya, Surmius Nurato. Saya ucapkan banyak terima kasih.